Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan dan dosen pengampus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosalia Cita dengan NIM 8604498857 dari UPBJJ Jakarta Universitas Terbuka. Hari ini saya akan membedah bagaimana filsafat ilmu bukan sekadar teori di awang-awang, melainkan denyut nadi dalam praktik pendidikan kita. Memasuki poin pertama, kita akan membahas lebih dalam bagaimana filsafat ilmu berperan sebagai pengawas dan penguat eksistensi bagi ilmu pendidikan. Rekan-rekan, filsafat ilmu di sini bertindak sebagai jangkar agar pendidikan kita tidak hanyut oleh arus pragmatisme atau sekedar menjadi mesin produksi tenaga kerja. Untuk memahaminya secara dalam, kita harus melihatnya melalui 3 pilar utama. Yang pertama ada pada ontologi. Pilar ini menjaga hakikat atau ruh dari pendidikan itu sendiri. Ontologi bertugas mengawasi agar kita tidak salah kaprah dalam memandang manusia. Kita menegaskan bahwa objek utama pendidikan adalah manusia sebagai makhluk yang utuh secara fisik, mental, dan spiritual, bukan sekedar objek transfer data seperti robot. Dengan kata lain, ontologi mencegah terjadinya pendangkalan eksistensi dalam kurikulum kita. Secara epistemologis mengawasi bagaimana ilmu itu disusun. Ia memastikan bahwa apa yang kita ajarkan didasarkan pada metode ilmiah yang valid, rasional, dan empiris, bukan berdasarkan mitos atau tren semu. Di era disinformasi saat ini, pilar inilah yang memberikan kerangka berpikir kritis agar pendidikan tetap berdiri tegak sebagai sebuah ilmu, bukan sekadar instruksi teknis. Secara aksiologis bertindak sebagai pengawas etis yang memastikan ilmu pendidikan tidak disalahgunakan. Tujuannya jelas. Kita tidak hanya ingin mencetak orang pintar secara kognitif, tetapi manusia yang beradab seperti inovasi, termaksud penggunaan AI dalam kelas, harus selalu diuji secara aksiologis. Apakah ia memanusiakan manusia atau justru mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan kita? Kesimpulannya, filsafat ilmu adalah sistem imun bagi pendidikan. Ontologi memastikan kita tidak salah sasaran tentang siapa yang kita didik. Epistemologi memastikan kita tidak salah jalan dalam cara kita mendidik. Dan aksiologi memastikan kita tidak salah tujuan dalam hasil pendidikan kita. Pada bagian kedua, yaitu kontribusi pendidikan terhadap perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini adalah dialektika. Pendidikan bukan sekadar konsumen teori, tapi juga produsen inspirasi bagi filsafat ilmu. Praktik pendidikan yang bermakna, yang memanusiakan manusia, memberikan data lapangan bagi filsafat ilmu ketika muncul tantangan baru di kelas, seperti etika penggunaan AI atau degradasi moral. Filsafat ilmu dipaksa untuk berkembang dan merumuskan teori baru. Artinya, pendidikan yang berkualitas adalah laboratorium hidup yang menjaga agar filsafat ilmu tidak menjadi menara gading yang kaku, melainkan harus relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada pada filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Kita menggunakan 3 dimensi utama untuk membedah persoalan pendidikan secara tajam. Ontologi, hakikat, digunakan untuk menelaah apa yang sebenarnya kita pelajari. Apakah kurikulum kita sudah menyentuh hakikat kemanusiaan atau hanya mencetak pekerja? Epistemologi, yaitu sebagai cara, digunakan untuk menelaah bagaimana proses transfer ilmu terjadi. Apakah metode ceramah masih valid, ataukah kontrafaktisme atau siswa membangun ilmu sendiri lebih masuk akal secara logika ilmu? Aksiologi, nilai atau kegunaan, digunakan untuk menelaah untuk apa ilmu itu digunakan. Di sini kita membedah etika dan moralitas dalam pendidikan, memastikan ilmu tidak hanya membuat pintar secara kognitif, tapi juga bijak secara karakter. Yang terakhir pada bagian 4, yaitu dalam praktik pendidikan sebagai contoh konseptual. Mari kita lihat penerapan asesmen autentik atau proyek menggantikan ujian pilihan ganda. Analisisnya secara epistemologi, kebijakan ini mencerminkan pergeseran bahwa pengetahuan tidak bisa diukur hanya dengan menghafal jawaban benar atau salah, melainkan melalui proses pemecahan masalah nyata.
Dampaknya, dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak lagi sekadar menjadi objek pasif, tapi menjadi subjek yang aktif mencari solusi. Ini adalah aplikasi nyata dari filsafat progresisme yang ingin pendidikan berdampak langsung pada kehidupan sosial aksiologi. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.